Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivina Nur Ismi dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Islam Riau. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal dari Dewi Siswanti Putri dan Mawardi yang berjudul Penerapan TGT untuk Meningkatkan Aktivitas dan Hasil Belajar Siswa. Pada pendahuluan, IPA adalah ilmu yang berkaitan dengan kehidupan manusia sehari-hari yang harus dipelajari manusia, sehingga manusia dapat sepenuhnya memahami tentang fenomena alam yang muncul bersama dengan memecahkan masalah di kehidupan sehari-hari. Ada 3 permasalahan dalam jurnal tersebut. Yang pertama, siswanya cenderung kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, siswanya takut mengeluarkan pendapat. Yang ketiga, siswa masih rendah dari KKM. Sehingga solusi yang dapat diberikan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menggunakan model Times Games Tournament, yang dimana model ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa serta membuat siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan kelas. Subjek dalam penelitian ini di kelas 5 SDN 03 Cetak yang berjumlah 18 orang siswa, yang terdiri dari 7 orang siswa laki-laki dan 11 orang siswa perempuan. Teknik dalam penelitian ini menggunakan 2 teknik. Yang pertama, tes dan non-tes. Pada teknik tes berupa pilihan ganda. Yang kedua, non-tes. Non-tes terdapat 2 bagian. Yang pertama, wawancara dan observasi. Kegiatan wawancara ini dilakukan dengan guru kelas 5 untuk mengetahui keaktifan siswa dalam kelas. Sedangkan observasi dilakukan ketika mengimplementasikan model TGT dan keaktifan siswa di dalam kelas. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Dalam penelitian ini menggunakan 2 siklus, yaitu siklus 1 dan siklus 2. Pada siklus 1 terdapat interval lebih kurang sama dengan 62, ada 0 siswa. Pada interval 63 sampai 65 ada 2 orang siswa. Pada interval 66 sampai 68 ada 4 orang siswa. Pada interval 69 sampai 71 ada 5 orang siswa. Pada interval lebih sama dengan 72 terdapat 7 orang siswa. Sehingga skor tertinggi adalah 70,2 dan skor terendah adalah 64. Selanjutnya, pada siklus 1 dilakukan dengan guru memberikan pertanyaan pretest untuk mengetahui kemampuan siswa. Bahwa hasil pretest yang sudah diberikan pada kelas 5 pada interval kurang 40 ada 3 orang siswa. Pada interval 40 sampai 49 ada 1 orang siswa. Pada interval 50 sampai 59 terdapat 4 orang siswa. Pada interval 60 sampai 69 terdapat 5 orang siswa. Pada interval 70 sampai 79 terdapat 3 orang siswa. Dan pada interval 80 sampai 89 terdapat 2 orang siswa. Sehingga skor tertinggi yang dicapai oleh siswa adalah 80. Sedangkan skor terendah yang dicapai oleh siswa yaitu 20. Selanjutnya dilakukan dengan hasil potes yang diberikan pada kelas 5 Mapel IPA. Pada interval 40 sampai 49 terdapat 2 orang siswa. Pada interval 50 sampai 59 terdapat 1 orang siswa. Pada interval 60 sampai 69 terdapat 1 orang siswa.
Pada interval 70-79 terdapat 3 orang siswa. Pada interval 80-89 terdapat 6 siswa. Selanjutnya pada interval 90-99 terdapat 5 orang siswa. Sehingga skor tertinggi yang dicapai oleh siswa adalah 95. Sedangkan skor terendah siswa adalah 40. Data hasil penguasaan belajar siswa menunjukkan 77% siswa telah menyelesaikan dalam belajar. Dengan itu, dapat dikatakan bahwa aktivitas siklus 1 dan hasil belajar siswa telah meningkat keaktifan siswa yang mencapai lebih 72 dengan jumlah 7 siswa. Dan ketuntasan nilai siswa di atas KKM berjumlah 14 siswa. Namun, dalam pelaksanaan siklus 1 ini masih ada siswa yang kurang aktif, sehingga diperlukan melakukan pada siklus 2. Pada siklus 2, terdapat data siswa dengan interval lebih sama dengan 76 berjumlah 1 orang siswa. Pada interval 77-81 terdapat 1 orang siswa. Pada interval 82-86 terdapat 2 orang siswa. Pada interval 87-91 terdapat 4 orang siswa. Pada interval lebih besar sama dengan 72 terdapat 10 orang siswa. Jadi, skor tertinggi yang diperoleh oleh siswa adalah 93. Sedangkan skor terendah yang diperoleh oleh siswa adalah 75. Jadi, dari data di atas dapat disimpulkan bahwa pada siklus 1 menuju ke siklus 2 meningkat. Pada siklus 2 terdapat data siswa pada interval kurang sama dengan 70 terdapat 1 orang siswa. Pada interval 77-81 terdapat 1 orang siswa. Pada interval 82-86 terdapat 2 orang siswa. Pada interval 87-91 terdapat 4 orang siswa. Pada interval besar sama dengan 72 terdapat 10 siswa, sehingga skor tertinggi adalah 89,2, sedangkan skor terendah adalah 75. Jadi, dari data tersebut bahwa aktivitas siswa dari siklus 1 meningkat pada siklus 2. Selanjutnya dilakukan dengan hasil periksa siswa kelas 5 pada mata pelajaran IPA. Pada interval 55-59 terdapat 5 orang siswa. Pada interval 60-64 terdapat 1 orang siswa. Pada interval 65-69 terdapat 4 orang siswa. Pada interval 70-74 terdapat 2 orang siswa. Pada interval 75-79 terdapat 3 orang siswa. Pada interval 80-84 terdapat 2 orang siswa. Pada interval 85-89 terdapat 1 orang siswa. Jadi, skor tertinggi yang diperoleh oleh siswa adalah 85, sedangkan skor terendah adalah 55. Kemudian juga dilakukan dengan hasil protes pada siswa kelas 5. Pada interval 50-59 terdapat 2 orang siswa. Pada interval 60-69 0 siswa. Pada interval 70-79 5 orang siswa. Pada interval 80-89 4 orang siswa. Pada interval 50-100 7 orang siswa. Jadi, skor tertinggi adalah 100, sedangkan skor terendah adalah 50. Jadi, berdasarkan penjelasan di atas, bahwa dengan menggunakan model TGT tersebut dapat meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa, karena dalam proses pembelajaran semua siswa terlibat aktif dan meningkat. Hal ini dapat dibuktikan dari keaktifan dan hasil belajar siswa berasal pada siklus 1, yang dimana pada siklus 1 terdapat 7 orang siswa yang terletak pada interval lebih sama dengan 72. Sedangkan pada siklus 2 terdapat 10 orang siswa terletak pada interval besar sama dengan 92.
Selanjutnya, pada peningkatan hasil belajar terlihat pada kondisi awal 18 ada 8 orang siswa yang telah mencapai ketuntasan belajar. Dan siswa yang belum tuntas ada 10 orang. Pada siklus pertama, 14 orang sudah mencapai ketuntasan KKM. Selanjutnya, pada siklus 2, 16 orang siswa sudah mencapai KKM. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.